Pasangan Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak menyampaikan gagasannya untuk Jatim Gerbang Baru Nusantara 5 tahun ke depan. Untuk menuju kejayaan Jawa Timur, perlu melibatkan akademisi tentang gagasan Gerbang Baru Nusantara. Apa sih maksudnya Gerbang Baru Nusantara? Nah, kami menyampaikan ini secara akademik, harus runut, jelas, bahwa definisinya ada antisipasi pergeseran center of gravity dari Selat Malaka dan Alki 1 ke arah yang lebih tengah di Nusantara. Ini tergambar dalam rancangan teknokratik RPJMN Indonesia yang disiapkan oleh Bappenas, bahwa kawasan timur Indonesia akan semakin diakselerasi pertumbuhannya. Share pertumbuhannya, share ekonominya itu diperkirakan akan meningkat menjadi dari meningkat 6%, sebaliknya kawasan barat akan turun 6%. Nah, oleh karena itu kita sebagai provinsi yang selama ini menjadi konektor utama untuk wilayah timur harus bersiap-siap. Bagaimana sih konektivitas masa depan? Sangat setuju. Dan sebetulnya juga bukan merupakan pintu gerbang ya, tapi itu jantungnya, jantung Nusantara. Karena kalau kita melihat latar belakang sejarah bahwa Nusantara itu terbentuk dan Nusantara itu muncul dari sebuah gagasan Gajah Mada yang pengen menyatukan wilayah yang ada di Jawa Timur meluas seantero Nusantara. Sehingga ketika sekarang itu dijadikan sebuah gerbang menuju ke katakanlah IKN secara simbolis, ini cocok sekali. Karena secara fisik memang apapun yang akan merangsek ke wilayah Kalimantan itu tidak lepas dari keberadaan Jawa Timur. Dari sektor perhubungan misalkan, dari sektor ketersediaan bahan baku, lalu kemudian sejarahnya itu sangat mendukung ketika Jawa Timur menjadi satu katakanlah pintu gerbang Nusantara. Definisi dari Gerbang Baru Nusantara merupakan antisipasi pergeseran center of gravity dari Selat Malaka ke arah yang lebih tengah di Indonesia. Kondisi ini, diungkapkannya, tergambarkan dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara Indonesia 2025 hingga 2029. Bahwa kawasan timur Indonesia akan semakin diakselerasi pertumbuhannya. Share ekonominya diperkirakan meningkat lebih dari 6%. Yang benar-benar spesifik bicara mengenai logistik, baik itu logistik laut maupun darat. Ada yang bicara mengenai kawasan industri berbasis teknologi, karena kalau kita tidak berbasis teknologi, kita akan terkungkung ketersediaan sumber daya alamnya. Mau growth di angka yang besar menjadi sulit, karena yang bisa memberikan nilai tambah bukan ketersediaan sumber daya alamnya, tapi nilai tambah. Nah, itu kan teknologi driven. Nah, bagaimana keberadaan perguruan tinggi yang sangat melimpah di Jawa Timur ini bisa berbanding lurus dengan berdirinya startup, kemudian juga inovasi-inovasi itu bisa ditindaklanjuti menjadi produk. Sangat potensial sekali karena ketika kita ngomong Jawa Timur itu tidak bicara tentang Surabaya. Secara geografis katakanlah sesuatu tempat yang menghubungkan antara wilayah Jawa Timur dengan Kalimantan yang dimana nanti menjadi simbol supremasi Nusantara yaitu ibu kota. Maka tempat ini bisa bermacam-macam. Tidak hanya dari Surabaya yang menghubungkan antara Surabaya atau Jawa dengan Kalimantan, tapi juga potensi yang lain ada di wilayah timur. Misalkan Probolinggo dan Pasuruan, itu tempat-tempat yang saya pikir akan sangat strategis untuk menghubungkan kedua wilayah. Dan apalagi sumber daya atau kemudian bahan-bahan yang diperoleh itu bukan dari Surabaya, tapi dari pedalaman-pedalaman yang ada di Jawa Timur. Wilayah Jawa Timur menjadi konektor utama di wilayah timur Indonesia. Sehingga, provinsi ini harus bersiap-siap. Tidak bisa lagi berharap daerah lain mengirim bahan baku lagi ke Jatim. Karena kemungkinan provinsi lain akan mengolah sendiri bahan bakunya menjadi bahan setengah jadi. Nah, sekarang saatnya berusaha mendorong provinsi lain mengirimkan barang setengah jadinya ke Jatim. Industri di Jatim akan mengolah barang setengah jadi tadi menjadi bahan jadi. Maka koneksi kita ke wilayah lain dan pasar ekspor harus lebih bagus. Tantangannya satu tantangan terbesar tentunya ya ini grand design, PR yang juga tidak sederhana. Yang namanya teknologi itu ada yang sukses,
tidak sedikit atau kadang lebih banyak juga percobaan yang tidak sukses. Nah, kalau kita kemudian tidak siap untuk menerima realita itu, maunya semuanya langsung berhasil ya susah. Gitu. Jadi memang kita harus paradigmanya yang harus juga didorong ke arah sana. Karena apapun kita berharap ada dampak-dampak positif. Dampak positif itu larinya ke kesejahteraan masyarakat. Dan itu semua menjadi satu harapan ketika ada gula, ada semut. Maka ada center-center ekonomi, center-center pemerintahan. Itu diharapkan juga memberikan dampak yang meluas kepada rakyat sekitarnya. Maka ketika Jawa Timur menjadi satu pintu gerbang, maka pintu gerbang itu memberikan sesuatu yang bisa bernilai kepada masyarakatnya. Gagasan Jatim Gerbang Baru Nusantara 5 tahun ke depan sungguh progresif dan futuristik, serta menjadi energi baru. Gagasan tersebut akan bisa punya impact yang luas dan kompleks. Tidak semata soal bagaimana daya ungkit ekonomi kawasan saja, tetapi juga bisa mengembalikan kepercayaan dan keyakinan diri warga Jatim bahwa bumi Majapahit ini adalah pusat keunggulan peradaban Nusantara. Ya, sekali lagi gerbang kita memang harus diakui masih di utara. Tetapi selatan juga tidak boleh ditinggal karena sebenarnya kita sudah mulai membangun konektivitas misalnya dari Jangkar. Jangkar memang di utara, langsung ke NTB. Tapi kan ada Perigi di Trenggalek yang bisa langsung ke Banyuwangi atau ke Cilacap. Nah, ini dulu Cilacap sudah bisa langsung ke Banyuwangi. Tahun 2019, 2019 Cilacap langsung ke NTB. Tidak perlu lagi ke utara. Nah, ini kan harus kita lanjutkan lagi program yang baik ini. Ada dua hal, satu terkait dengan infrastruktur yang saya pikir Jawa Timur memadai untuk itu, dan kedua kesadaran masyarakat. Pahamkah masyarakat terhadap eksistensi Surabaya atau Jawa Timur sebagai pintu gerbang itu? Ketika mereka sadar, maka mereka akan meningkatkan kapasitas pribadinya untuk menyesuaikan dengan potensi-potensi yang ada. Nggak ada artinya ketika potensi ada tapi SDM-nya tidak mumpuni untuk melakukan itu. Gagasan Gerbang Baru Nusantara akan bisa mengembalikan kepercayaan diri warga Jatim bahwa kawasan ini adalah pusat dan akselerator pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Indonesia Timur.